Kenapa kok di sini disebut orang yang mengandalkan akal dianggap keliru, dianggap sesat? Padahal banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh kita untuk menggunakan akal. Secara akal benar-benar. Secara akal itu sangat masuk akal. Gitu. Tetapi lagi-lagi sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mendengarkan pengajian ini, terutama jamaah Masjid Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran di Pondok Cabe. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membaca, memahami nasihat nomor 43 dari buku Nasaihul Ibad yang biasa kita kaji bersama-sama pada setiap hari Rabu siang. Nasihat itu berbunyi yang pertama, man i'tasama bi'aqlihi dhalla. Nasihat ini masih mengandung 3 hal seperti yang kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Man i'tasama, barang siapa yang mengandalkan bi'aqlihi, kepada akalnya, mengandalkan diri pada akal atau terlalu mengandalkan akal, dhalla, dia akan sesat atau keliru. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok di sini disebut orang yang mengandalkan akal dianggap keliru, dianggap sesat? Padahal banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh kita untuk menggunakan akal. Afala taqilun, afala yaqilun, mengapa kamu tidak menggunakan akalmu, mengapa kamu tidak berpikir, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita menggunakan akal dan mengecam orang yang tidak menggunakan akalnya. Tetapi di sini dalam buku ini, nasihat ini, kenapa disebutkan orang yang mengandalkan akalnya itu dianggap dhalla, sesat? Karena memang kalau kita lihat akal saja itu sangat besar berpotensi membawa kita pada kesesatan, ketidakbenaran. Contoh umpamanya orang yang perempuan dicerai oleh suaminya, lalu menjadi kehilangan sumber pemasukan, menjadi miskin, padahal dia punya anak yang harus tetap hidup, harus sekolah, harus belajar, harus dihidupi sampai dewasa. Lalu perempuan itu berpikir menggunakan akalnya, saya harus bekerja. Dan pekerjaan yang menurut dia paling mudah, paling cocok untuk dirinya adalah melacur umpamanya. Melacurlah dia. Setelah itu kemudian dia mendapat penghasilan dan bisa menghidupi anaknya. Secara akal ini adalah ibu yang bertanggung jawab. Mengapa ya? Karena itu tadi, dia sudah menggunakan akalnya. Dia memikirkan nasib anaknya. Dia tidak mau anaknya terlantar. Lalu dia bekerja dengan cara itu dan berhasil dapat uang dan menghidupi anaknya sampai dewasa, sampai besar. Di sisi lain juga kalau kita lihat ada orang umpamanya lagi orang kaya, laki-laki, pengusaha, uangnya banyak, lalu ia berempati atau merasa kasihan dengan perempuan yang semacam tadi. Karena sudah ditinggal oleh suaminya, kehilangan sumber penghasilan, lalu dia berpikir menggunakan akalnya, ya sudah saya langganan saja sama dia. Setiap minggu saya datang ke orang itu dan saya bayar. Toh saya sudah membantu dia. Nah, akal manusia yang semacam itu, secara akal ini laki-laki membantu perempuan yang memang sedang kesusahan. Si laki-laki yang punya uang membantu janda yang memang tidak punya uang. Dia perlu membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Dan itu secara akal dua-duanya bisa dianggap benar gitu. Tapi apakah ini benar secara agama? Sama sekali tidak. Nah, inilah yang dimaksud dengan man i'tasama bi'aqlihi dhalla. Orang yang menggunakan akalnya saja itu dia akan sesat gitu. Contoh lain lagi lah kalau kita mau coba perlebar sedikit gitu. Nah, makanya di sini ya kita perlu sekali meletakkan akal itu di posisi bukan yang pertama. Yang pertama adalah ajaran agama gitu, ketentuan agama. Banyak sekali solusi yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak memandang agama sebagai pedoman.
yang hanya menggunakan akal, pikiran manusia, itu ternyata solusi yang kadang-kadang bikin kita tertawa, bikin kita miris. Di Eropa, di beberapa negara umpamanya ketika terjadi wabah penyakit AIDS, banyak orang menderita AIDS yang katanya penyebab utamanya adalah hubungan tidak normal gitu, hubungan tidak sah atau berganti-ganti pasangan. Lalu kemudian muncul ide gagasan untuk mengurangi kemungkinan terjangkit penyakit itu. Sudahlah, gunakan saja alat kontrasepsi, gunakan saja kondom. Secara akal benar-benar, secara akal itu sangat masuk akal gitu. Tetapi lagi-lagi sesat karena ini tidak sesuai dengan ketentuan agama, tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita sebagai hambanya tunduk kepada Allah, tunduk pada aturan Allah. Nah ini yang dimaksud dengan man i'tasama bi aqlihi dhalla. Orang yang menggunakan akalnya saja atau terlalu bergantung mengandalkan akalnya saja, dia akan sesat. Demikian saya kira, mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.